Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Selamat jumpa lagi di obrolan kita ya. Obrolan orang tua ya. Kita saat ini pengen ngobrol tentang apa ya? Mencari tempat untuk ketemu Allah gitu ya. Orang-orang dulu itu ada tempat khusus biar ketemu Allah itu bagaimana gitu, tempat khusus ya. Jadi menyendiri, uzlah gitu. Uzlah. Kalau kita tetap di tempat kita, keramaian kita, itu kita tidak bisa melepaskan rasa sendiri kita. Ya, maksudnya adalah kalau kita memandang harus berjarak dengan yang dipandang. Gitu. Kalau kita tetap di lingkungan kebiasaan kita tidak bisa menikmati kesendirian, gitu aja intinya. Yang kita cari adalah kesendirian bersama Allah. Itu. Allah itu sendiri, Allah itu satu. Kita mencari yang satu, harus menyadari kita mencari tempat yang bisa nikmat dengan yang satu. Itu. Tanpa gangguan. Kita menyadari satu, Allah satu. Itu. Kalau kita hiruk pikuk tetap di keseharian kita biasanya sulit. Ya. Kita kurang fokus. Ya. Kalau kita satu, mencari Allah yang satu, lah itu nanti lebih mudah. Itu Kanjeng Nabi juga begitu toh. Mencari Allah itu berarti sering ke Gua Hira gitu. Itu. Menyendiri, mencari yang satu. Ya, kita sendiri mencari yang tunggal gitu. Itu ternyata ajaran orang-orang yang sudah mengenal Allah, memang begitu caranya. Ya. Kalau yang sudah mengenal, mencari yang satu, memahami yang hidup satu, wujudnya satu, yang gerak-gerik satu, kita ternyata harus sesekali uzlah gitu. Ya, sekali uzlah, sesekali menyendiri. Kita diajaran Nabi juga begitu, ke goa ya. Terus ajaran Nabi Khidir juga ke Kungkum, ke laut bisa, ke sumber air juga bisa. Ya. Banyak air gitu. Tempat air. Kalau orang-orang Jawa malah parah lagi, bikin liang lahat, semedi di situ orang Jawa. Ya. Jadi gali kubur untuk semedi gitu. Bukan ngubur, cuma menggali ke tanah saja. Menggali lubang kayak liang lahat, terus untuk kita menyendiri di situ. Nah, itu ternyata untuk mencari yang satu itu kita harus merasa benar-benar satu gitu. Caranya beda-beda. Tujuannya satu. Ya. Terus nikmatnya apa ya kalau kita ini yang berat dilakukan adalah pengen ketemu tapi tidak pengen prakteknya. Tidak berusaha. Tidak ada usaha. Ya, contoh begini. Mereka merasa ketemu waktu berzikir di kamar gitu aja. Di kamar merasa ketemu. Tapi
begitu di luar lupa lagi. Iya. Kebanyakan gitu Bang. Iya. Cuma ketemu waktu di kamar tadi. Iya. Itu keluar goflah lagi gitu. Keluar lalai lagi. Terus merasa ketemu, tapi begitu ayo coba berpikir setelah ke gua, gak berani. Takut. Nah, itu belum ketemu loh. Iya. Belum ketemu. Tapi caranya kan beda-beda teman-teman. Terus cuma kita kalau pengen di luar ruangan apa di dalam ruangan kita biar terus mengingat, merasa ketemu itu gimana? Itu nikmatnya beda-beda loh. Nikmatnya waktu ketemu saat di ruang suwung, contoh ke gua, itu lebih berat itu daripada nikmatnya saat kita latihan kungkum. Kungkum itu dikira kungkum setengah badan, masuk seluruh badan. Seluruh badan kayak ini loh, kayak kita merasakan bener di alam rahim. Alam rahim itu alam air toh. Iya. Kita diliputi air ketuban. Oh gitu maksudnya. Itu kalau sudah dimasuk seluruhnya ke alam, ke air, itu jagat nggak tampak. Iya. Apa maksudnya adalah wujud-wujud dunia nggak tampak. Iya. Yang kita cari sebenarnya wujud-wujud dunia hilang. Itu. Ke gua juga begitu, sama. Wujud-wujud dunia juga nggak tampak. Ke liang lahat juga begitu. Iya. Wujud dunia nggak tampak. Itu sebenarnya untuk mencari satu itu menghilangkan wujudnya dunia, mencari wujud yang satu. Nah itu sebenarnya di sana titik tujuan itu. Tujuannya mencari Allah itu, mencari yang satu. Caranya yang beda. Caranya yang beda. Terus tempatnya yang beda. Iya. Coba masuk ke kolam gitu ya. Itu kalau sudah masuk semua terus yang tampak nggak ada kok. Yang tampak wujudnya dunia sudah nggak tampak. Iya. Ini yang penghalang hijab besar kan. Kita menikmati wujud-wujud dunia ini. Penghalang hijab untuk ketemu Allah itu kan itu. Iya. Batin kita sudah nyantol seneng sama wujud-wujud dunia. Nah itulah. Berarti kalau senang sama wujud dunia itu sudah tertutup berarti ya, sudah tidak ingat. Senang sama wujud dunia sudah tertutup, terhijab untuk menikmati bersama Allahnya. Senang bersama Allah sudah sulit itu. Makanya dilatih. Dilatih ke gua, dilatih ke orang Jawa ke liang lahat. Orang Jawa yang banyak yang ke gua juga, Nabi ke gua. Itu dilatih benar. Latihannya untuk menghilangkan rasa. Menghilangkan wujud apa ya? Menghilangkan rasa senang sama wujud. Wujud dunia gitu ya. Iya, itu. Diganti dengan senang Zatullah. Zatullah itu seharusnya. Senang Zatullahnya. Iya. Mencarinya itu sudah nalarnya manusia mencari Allah itu. Ya. Pengen bersama Allah, pengen kembali, pengen kayak di alam rahim lah. Itu. Menghilangkan rasa senang dunia. Kalau kita tetap saja berbaur dengan dunia, akhirnya menghilangkan rasa senang itu sulit. Nah, makanya orang-orang itu berusaha berapa hari sekali usaha gitu. Menahan diri, dilatih. Nah, nikmat itu kalau sudah ketemu Allah itu entah di gua, entah di liang lahat, entah masuk ke kolam itu sama. Kalau nikmatnya ketemu Allah di kamar, tapi terus ke gua agak berani, takut, itu belum ketemu nikmat itu.
masih merasa pecah-pecah nikmatnya. Masih membedakan rasa ketemu Allah itu berarti. Dimanapun kalau sudah ketemu, dimanapun sama. Sudah nggak ada rasa takut. Iya. Sudah nggak ada rasa, oh ini saya mati nanti gimana? Mati hidup sama saja. Itu kalau sudah ketemu nikmat. Di gua sama, di liang lahat sama, di kolam sama, kungkumnya sama, di kamar ya sama saja. Ini yang dicoba berlatih, jangan sampai terus nikmatnya. Contoh lah, sholat, seneng itu kalau sholat. Begitu keluar dari musola sudah hilang. Begitu keluar dari masjid sudah hilang rasa senangnya sama Allahnya. Nah, itu masih belum ketemu nikmat sejati itu. Nikmat sejati itu kalau ketemu senang sama Allahnya. Iya. Saya kira belum terus menerus gitu Pak Nur ya. Terus menerus dimanapun senang sama Allahnya. Iya, walaupun di dalam masjid. Di dalam masjid, di luar masjid ya sama saja. Rasanya harus dipertahankan merasa bersama Allah gitu Pak Nur. Merasa bersama Allah, ya, merasa senang bersama Allah. Senang bersama Allah. Itu senang sama Allah. Caranya yang sering orang-orang pakai itu uzlah. Gitu. Itu. Ya. Terus jangan sampai terus itu ke gua itu ngapain? Nabi dulu ke gua itu. Terus ke kolam kungkum kenapa? Nah, itu memang orang-orang yang sudah tahu jalannya, kita cuma nirukan toh. Iya. Nirukan jalan mereka. Kita bukan terus bikin sendiri, bukan. Ya. Iya. Mendirikan jalan mereka bisa ketemu dengan cara begitu ya kita ngikut saja. Iya. Ya. Intinya adalah kalau kita sudah ketemu, ya, kalau orang-orang yang sudah ketemu ya, kalau orang-orang yang sudah ketemu itu di gua, di kamar, tenggelam dalam kolam, terus di liang lahat itu tetap saja sama merasa senang sama Allahnya. Ya. Bukan merasa senang sama dirinya sendiri, tapi merasa senang ketemu Allah. Iya. Memang begitu ya, memang dikira ketemu Allah itu mustahil. Iya. Dikira begitu. Kita punya tugas untuk kembali, ya. Kita punya tugas, inti di dunia itu sebenarnya tugas kita cuma satu, kembali. Ya, lewat jalan apapun. Ya, lewat jalan apapun kita kembali. Kita nggak bisa menghindar. Tidak bisa menghindar kalau nanti ya sudah nggak usah ketemu Allah. Kita ketemu yang lain, nggak bisa. Padahal mesti mati. Mesti kan menemui kembali. Allah. Nah, mesti kembali. Mesti kembali ketemu Allah. Ya kan, kita nggak akan bisa untuk menghindar. Iya. Ya, saya kira itu ya. Cara orang pengen ketemu Allah ternyata beda-beda. Ada yang uslahnya tempatnya beda-beda gitu ya. Ada yang ke gua, ada yang ke kolam, ada yang ke liang lahat. Nggak usah dikubur ya, tapi cuma dikeduk saja. Dia buat gitu ya. Ditutup di atasnya gitu aja. Kalau dikubur nanti mati ya, nggak bisa nafas. Bunuh diri ya. Saya kira itu ya. Ini obrolan kita saja ya. Obrolan cerita orang-orang dulu, orang sufi ya. Orang-orang pengen ketemu Allah ya. Terus kalau ada beda pemahaman, mohon maaf ya. Jangan dibikin ribut, karena memahami Allah itu memang beda-beda caranya ya. Sesuai dengan pemahaman mereka ya. Sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tidak bisa kita menyamakan perbedaan, nggak akan bisa. Ya, tetap saja ada perbedaan. Ya, saya kira itu. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.